Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. wabarakatuh. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwa barakallahu fikum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan waktu yang luang dan kita insya Allah memaksimalkan dalam mempelajari ilmu al-faraid. Sebelumnya ana ucapkan kepada al-ikhwah wal akhwat yang sudah hadir di Zoom meeting ini dan kepada para pemirsa yang nanti menyaksikan, yang melihat video ini, ana ucapkan kepada antum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada antum selamat datang, selamat bergabung kepada antum semuanya dan antunna dalam mempelajari ilmu faraid. Alhamdulillah kita sudah menyiapkan buku yang akan kita baca, dan alhamdulillah ana juga menyiapkan sedikit muqaddimah atau ringkasan pembukaan sebelum kita membaca kitab yang akan kita kaji. Thayyib al-ikhwa barakallahu fikum. Mari kita buka sedikit apa yang akan kita baca. Naam. Nah, inilah yang akan kita baca. Itu fikih warisan dalam Islam. Ini hanya beberapa halaman, hanya untuk muqaddimah bagi orang yang mungkin belum pernah belajar ilmu faraid, atau bagi orang yang sudah belajar ilmu faraid, mungkin mereka butuh kepada murajaah, butuh kepada pengulangan kembali. Kita namakan kajian hari ini fikih warisan dalam Islam atau fikih mawaris. Nah, sebelum kita memulai sebuah ilmu, ayul ikhwah barakallahu fikum, para ulama menjabarkan di sana ada yang namanya 10 pokok dasar sebelum kita mengilmui, memahami sebuah ilmu. Di antaranya yang harus diperhatikan ialah yang pertama kali kita harus mengetahui pengertian dan definisi dari ilmu yang akan kita pelajari. Yang mana ini penting karena bagaimana kita akan mengilmui atau mengetahui sebuah ilmu tanpa mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut. Yang ini insya Allah kita akan baca, jelaskan pada waktunya. Yang kedua, para ulama mengatakan yang kedua ialah pembahasannya, yakni ilmu tersebut kita harus paham. Ilmu ini membahas apa? Contohnya, fikih. Al-fiqh membahas af'alil mukallafin, membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan para mukallafin. Atau faraid. Faraid juga kita harus pahami. Apa pembahasannya? Pembahasannya ialah membahas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit. Yang ketiga, di antara pokok dasar sebuah ilmu ialah mengetahui tujuan dari mempelajari ilmu tersebut. Yakni di sini kita jabarkan tujuan dari mempelajari ilmu faraid ialah agar kita bisa menyampaikan orang pada haknya.
Sebagaimana ya ikhwah barakallahu fikum, ada orang di luar sana yang pada hakikatnya mereka berhak menerima harta warisan. Akan tetapi dengan kejahilan, dengan ketidaktahuan, bisa jadi orang tersebut dizolimi. Bisa jadi orang tersebut tidak mendapatkan haknya. Dengan mempelajari ilmu faraid, kita bisa menyampaikan orang pada haknya. Kemudian, pokok yang keempat ialah penisbatan ilmu ini kepada ilmu-ilmu agama yang lain. Ilmu ini ya ikhwah barakallahu fikum wal akhwat barakallahu fikunna merupakan ilmu syar'i. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana ilmu-ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tajwid, dan ilmu-ilmu yang lain, maka tatkala kita mempelajari ilmu ini, jikalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan jaza, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ini adalah ilmu syar'i. Yang mana ilmu syar'i hukumnya adalah berpahala jikalau seseorang mempelajarinya. Pokok yang kelima ialah keutamaan daripada ilmu ini. Keutamaan daripada ilmu faraid. Kita harus mengetahui tatkala kita mempelajari sebuah ilmu, apa sih keutamaannya? Apa sih fadilahnya? Insyaallah kita akan bahas pada bab yang selanjutnya. Kemudian, pembuat atau peletak ilmu tersebut. Siapakah yang membuat ilmu ini? Siapakah yang mengadakan ilmu ini? Ketahuilah wahai ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna, ilmu ini diadakan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjabarkannya dalam kitabnya. Allah lah yang menerangkannya dalam kitabnya. Maka ilmu ini adalah ilmu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan, menjabarkan ilmu ini. Di antara ilmu-ilmu yang lain ialah ilmu fikih atau ilmu salat atau ilmu salat atau saum, siam. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hukum salat, misalnya wa aqimus salat, hukum salat. Akan tetapi penjabarannya hanya datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu, atas kalian berpuasa secara global. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara global. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ilmu salat, ilmu siyam melalui sabda beliau. Beliau menjabarkan, menjelaskan perincian dari salat atau siyam. Kemudian ya ikhwah barakallahu fikum, nama-nama dari ilmu faraid. Ilmu faraid mempunyai beberapa nama-nama yang lain. Kadang ia bisa dinamakan ilmu faraid. Kadang ia bisa dinamakan ilmu mawarith. Kadang ia bisa dinamakan fiqhul mawarith. Ini adalah bentuk dari penamaan-penamaan yang lain. Kemudian al-ikhwah barakallahu fikum, landasannya. Landasan atau dasar daripada ilmu faraid ialah Al-Quran, As-Sunnah, wal Ijma'. Kemudian hukumnya. Hukum daripada mempelajari ilmu faraid adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah yang mana jikalau seseorang melakukannya, maka jatuhlah kewajiban kepada yang lain. Jikalau ada seseorang yang mempelajari ilmu ini dan dia paham dan dia mampu, maka jatuhlah kewajiban berubah menjadi sunnah. Jadi tatkala kita mempelajari ilmu faraid ini tetap dihitung sebagai pahala karena hukumnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi sebaliknya, jikalau seseorang tidak ada yang bisa ilmu faraid misalnya, maka semua kampung, semua negara, semua orang akan mendapatkan dosa karena hukumnya adalah fardu kifayah. Kan, tetapi kalau ada yang mampu, yang bisa, maka yang lain terselamatkan daripada taklif,
daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka tidak mampu. Tatkala ada yang mampu, maka turunlah hukumnya dari wajib kepada fardu kifayah. Kemudian al-ikhwah barakallahu fikum, pokok dasar sebuah ilmu yang akhir adalah permasalahan-permasalahan. Kita harus mengetahui apa permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam sebuah ilmu. Yang mana ini insya Allah akan kita bahas pada bab-bab yang selanjutnya. Kemudian al-ikhwah barakallahu fikum, definisi dari ilmu faraid. Ini mungkin kita catat bagi yang punya buku catatan. Ilmu faraid secara bahasa ialah al-qatu'u. Yang pertama artinya al-qatu'. Yang kedua, yang al-qatu'u artinya memotong. Yang kedua artinya at-taqdir, menentukan. Yang ketiga artinya al-inzal, menurunkan. Yang keempat artinya at-tabyin, menjelaskan. Yang kelima hukumnya al-ihlal, yaitu menghalalkan. Ini adalah hukum secara bahasa. Dan di antara yang lima ini al-ikhwah barakallahu fikum, makna yang sangat dekat dengan makna istilah secara syar'i adalah taqdir. Ya, bisa baca. At-taqdir. Kemudian al-ikhwah barakallahu fikum, kita masuk kepada inti yang kita tunggu-tunggu, ialah definisi. Definisi pengertian dari ilmu faraid secara istilah. Yaitu ilmu faraid min haitsul istilah, ilmu yang membahas bagaimana cara membagikan harta peninggalan, harta warisan kepada yang berhak menerima. Jadi ilmu ini mempelajari bagaimana cara kita menentukan berapa bagian dan berapa untuk fulan, berapa untuk fulana. Karena mengapa al-ikhwah barakallahu fikum, jikalau harta peninggalan dibagi tidak sesuai dengan hukum Allah, maka hukumnya adalah al-itsm. Hukumnya adalah berdosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang sudah menentukan berapa pembagian harta yang ditinggalkan oleh mayit. Karena sesungguhnya harta itu adalah milik Allah, dan Allah lah yang berhak membagi atau menjelaskan dari hukum-hukum harta tersebut. Kemudian al-ikhwah barakallahu fikum, keutamaan ilmu faraid. Tadi kita sudah singgung yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan pembagian atau perincian daripada ilmu faraid di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan, ya ikhwah barakallahu fikum, bahwa ilmu ini adalah ilmu yang mulia. Tidak ada ilmu yang langsung Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara terperinci melainkan ilmu faraid. Contohnya, ilmu fikih. Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumus syiyam. Atau Allah wajibkan misalnya salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semuanya dengan global. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari makna salat, dari makna puasa dan yang lain. Akan tetapi ilmu faraid Allah Subhanahu wa taala langsung merincinya di dalam kitabnya, dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu faraid adalah merupakan sebuah ilmu yang utama, merupakan sebuah ilmu yang agung karena Allah Subhanahu wa taala langsung merinci dalam kitabnya. Kemudian keutamaan ilmu faraid dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang membahas keutamaan ilmu faraid. Banyak hadis yang menjelaskan fadilah daripada ilmu faraid. Kita baca al-ikhwah barakallahu fikum, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraid wa 'allimuha an-nas fa innahu
nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, yang artinya al-ikhwah barakallahu fikum wal akhwat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah olehmu ilmu faraid dan ajarkanlah manusia ilmu faraid. Jadi kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid dan kita diperintahkan juga untuk mengajarkan ilmu faraid tatkala kita mampu mengajarkannya. Kenapa? Fa innahu nisful ilm. Karena sesungguhnya ilmu faraid ini merupakan setengah ilmu. Mengapa? Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ilmu itu ulama merincinya menjadi dua. Yakni ilmu yang berkaitan dengan bil hayat. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Salat, zakat, dan ilmu yang berkaitan dengan ma ba'dal hayah, dan ilmu yang berkaitan dengan setelah kematian. Ilmu faraid masuk kepada ilmu ma ba'dal hayah yang sangat dianjurkan dipelajari, khususnya bagi kaum muslimin harus mempelajari ilmu faraid. Karena mengapa? Al-ikhwah barakallahu fikum, karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yunsa. Karena ilmu faraid ini adalah merupakan ilmu yang sangat gampang dilupakan. Ilmu yang banyak terlupakan. Ilmu yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Bahwasannya ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut, diangkat dari umatku. Artinya ya ikhwah barakallahu fikum, ilmu faraid merupakan ilmu yang unik, ilmu yang agung, akan tetapi subhanallah banyak orang-orang di luar sana melupakan ilmu faraid. Banyak para kaum muslimin pun kadang melupakan ilmu faraid. Bisa kita tanya berapa orang yang bisa memahami ilmu faraid? Orang mungkin bisa memahami ilmu tentang fikih salat, hukum salat, kaifiyatus salat, bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa. Orang udah paham. Kebanyakan manusia paham. Umumnya paham. Tentang akidah misalnya, paham. Umumnya manusia memahami. Akan tetapi jikalau beranjak atau berangkat kepada ilmu faraid, banyak di antara manusia lalai daripada ilmu faraid. Banyak daripada manusia tidak memahami bagaimana itu ilmu faraid. Dan kita alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini mempelajari ilmu faraid. Yang mana ilmu ini adalah merupakan ilmu yang sangat agung sampai-sampai merupakan setengah agama dan di antara ilmu yang paling mudah dilupakan. Biasanya ya barakallahu fiikum, kalau yang paling mudah dilupakan itu adalah sesuatu yang mungkin orang-orang menganggap remeh. Padahal ilmu faraid adalah ilmu yang agung yang mana Allah langsung yang merincinya di dalam kitabnya. Subhanallah, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memperdalami ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita dalam memahami ilmu ini. Kemudian ya ikhwah barakallahu fikum, ini dia yang paling penting, yaitu hikmah daripada pensyariatan ilmu faraid. Ya ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, ilmu faraid adalah ilmu yang adil. Ilmu faraid adalah ilmu yang sangat agung. Ilmu faraid adalah ilmu menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu atau bahkan sekarang banyak orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara kekerasan. Zaman dahulu anak kecil dan wanita kebanyakan mereka tidak mendapatkan harta warisan.
semuanya dirampas oleh orang-orang yang kuat, oleh pamannya, oleh abangnya, sehingga orang-orang yang du'afa, sehingga orang-orang yang lemah, mereka tidak mendapatkan jatah atau bagian. Datanglah Islam dengan ilmu faraid, menjelaskan hukum bagaimana cara pembagian yang adil, bagaimana menghargai hak-hak para du'afa, karena sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada beda antara al-aqwiya wa du'afa. Dalam hak tidak ada beda di mata Allah Subhanahu wa taala, yang kuat maupun yang lemah semuanya berhak mendapatkan haknya. Maka datanglah Islam menjelaskan hukum supaya mereka membagikan harta ini dengan adil dan dengan bijaksana. Contohnya lagi, al-ikhwah barakallahu fikum, di antara hikmahnya ialah adil. Islam menjadikan harta warisan bagi perempuan itu setengah dari laki-laki. Artinya 2:1. Mungkin orang-orang di luar sana bertanya, kenapa Islam membeda-bedakan antara manusia, antara laki-laki dan perempuan? Kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian? Kenapa perempuan mendapatkan 1 bagian? Hikmahnya ialah, al-ikhwah barakallahu fikum, itu semua adalah karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang para lelaki mereka memiliki tanggung jawab. Mereka memiliki kewajiban menafkahi misalnya keluarganya, menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian yang laki-laki agak berlebih daripada bagian yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan apabila ia mendapatkan harta warisan, hartanya murni untuk dirinya. Dia tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi suaminya. Dan dia tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi orang tuanya kecuali dengan hajat. Adapun laki-laki, walaupun bagiannya lebih besar secara angka, akan tetapi laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi keluarga besarnya, atau mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, istri-istrinya misalnya. Maka Islam datang dengan keadilan. Sesungguhnya al-ikhwa wal akhwat, al-adl, adil bukanlah sama rata. Adil ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memutuskannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Hikmah dalam memutuskan apapun itu hukum. Al-ikhwa barakallahu fikum, ini dia di antara muqaddimah dari ilmu faraid. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk kepada inti dari kitab yang akan kita baca. Nah, kita buka bukunya yang akan kita baca. Barakallahu fikum. دقيقة. نعم، هذا هو. Nah, ini adalah kitab dari kitab Al-Fawaid fi Tashilil Faraid, fi Tashili Masailil Faraid. Kitab yang ditulis oleh Al-Syekh Faiz ibn Ahmad Al-Ghamidi. Beliau adalah mudarris, pengisi langsung dari Masjid Nabawi, dan alhamdulillah ketika kami masih S1, kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung belajar bersama beliau. Mungkin ana minta kepada di antara antum yang bisa membaca. Oke, Pak.
Oke kah? Ana Nah, kita masuk kepada inti pelajaran, yaitu inti membaca kitab. Tafadhal. Man yaqra? Tafadhal. Hasnul Ma'na أو حبيب. تفضل يا حسن اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد في تسهيل مسائل الفرائض تعريف علم الميراث هو علم بالقواعد الفقهية والحسابية التي يتوصل بها لمعرفة نصيب كل وارث من تركة مورثه. Nah, baik, kita terjemahkan. Ilmu faraid ialah ta'rif ilmu miras, atau ilmu faraid ialah ilmu dengan kaedah-kaedah fikih dan kaedah matematika. Dengannya kita bisa mencapai mengetahui nasib bagian-bagian dari ahli waris dari harta yang ditinggalkan para yang mewariskan harta tersebut, yakni ilmu miras, yakni ilmu dengan qawaidul fiqhiyah dan matematika, yang mana ilmu ini mencakup di dalamnya ada kaedah fiqhiyah dan ada kaedah matematika. Walaupun kita jarang belajar matematika, kita dituntut al-ikhwa wal akhwat barakallahu fikum, dituntut juga mempelajari dasar-dasar dari matematika. Yang mana dengan ilmu ini kita bisa mengetahui nasib atau bagian daripada ahli waris dari harta-harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya atau ditinggalkan oleh orang-orang yang mewariskan harta tersebut. Yakni ilmu ini al-ikhwa wal akhwat barakallahu fikum, dengannya kita memahami bagian ini ada video ada di mana? Apa yang berbicara. Sekarang kita selanjutnya Iqra ya Muhammad Hasnun. Tafadhal. Barakallahu fiik Ustaz. Al-huquq al-muta'alliqatu bitarikah wa hiya majmu'atun fi kalimah tadum. Nah, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Harta yang ditinggalkan oleh si mayit, oleh orang yang wafat, itu bukan berarti semuanya harta warisan. Bukan berarti semuanya dibagi-bagikan seenaknya. Di sana ada hak-hak yang harus dikeluarkan dari harta tersebut. Dan mu'allif mengumpulkannya dalam kata tadum, ta, dal, wa mim. Iqra ya Hasnul. نعم أحسن الله إليك أستاذ. أولا تجهيز الميت من تغسيل وتكفيه وحفر للقبر ويقدم عند الحنابلة على غيره من الحقوق. Nah, hak yang pertama yang harus dikeluarkan dari harta warisan ialah persiapan untuk menguburkan si mayit. Contohnya membeli kafannya atau menggali kuburnya, itu semuanya dikeluarkan dari harta si mayit. Jadi kewajiban persiapan kematian, persiapan setelah kematian berupa kafan atau menggali kubur, sebenarnya itu dikeluarkan dari harta si mayit. Jadi ini adalah hak yang pertama yang harus didahulukan inda al-Hanabilah. Mazhab Hambali mendahulukan
ini daripada hal yang lain. Yakni persiapan setelah kematian bagi si mayit adalah hal yang pertama kali yang harus diperhatikan oleh si mayit. Jadi harta si mayit yang pertama kali dikeluarkan bukanlah bagi-bagi. Bukan. Yang pertama kali dikeluarkan ialah persiapan ongkos dari si mayit berupa kafan, gali kuburan, dan yang lain-lainnya. Ini adalah hak yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, Iqra ya Hasnul. Ahsanallahu ilaik. Thaniyan, da. Ad-dainu wa yanqasimu ila qismain. Alif, duyunun muta'alliqun bi'aini tarikah. Langsung. Dainin burhanin ba duyunun muta'alliqun bidhammatil mayyit. Bidhimmatil mayyit. Bidhimmatil mayyit. Naam. Nah, barakallahu fikum. Hak yang kedua yang harus dikeluarkan dari harta si mayit ialah hutang. Al-ikhwa wal akhwat, setelah ongkos persiapan dari si mayit, yang kedua yang harus diperhatikan, yang wajib dikeluarkan dahulu ialah hutang. Hutang itu terbagi menjadi dua, yaitu hutang yang berkaitan dengan harta tersebut atau hutang yang berkaitan dengan tanggung jawab dari si mayit. Contohnya, yang pertama, hutang yang berkaitan dengan harta, yaitu misalnya si fulan punya hutang kepada Alan 100.000 rupiah. Jadi sebelum kita membagi-bagikan harta warisan, pertama kali kita harus membayarkan hutangnya si fulan, hutangnya si mayit, baru hal yang lainnya. Jadi setelah persiapan ongkos dari kematian atau ongkos dari pengkafanan dan yang lainnya, yang kedua yang harus dipersiapkan ialah, yang harus diperhatikan ialah hutang. Yang pertama hutang yang berkaitan dengan harta dan hutang yang berkaitan dengan tanggung jawab si mayit. Contohnya, misalnya si fulan punya nazar. Misalnya si fulan, saya bernazar kalau saya begini-begini, saya akan berinfak 10.000 misalnya. Kemudian sebelum beliau menunaikan nazarnya wafat, maka wajib bagi para ahli waris menunaikan nazarnya si fulan tersebut dari harta beliau. Contohnya lagi, si fulan pada hakikatnya sudah mampu berhaji. Misalnya fulan mampu berhaji, tapi dia telat ditunda-tunda hajinya. Tatkala al-ikhwa barakallahu fikum, terjadilah sebuah musibah yang menyebabkan ia wafat, meninggal dunia. Maka para ahli waris wajib bagi mereka mengeluarkan kewajiban haji dengan cara badal haji. Karena mengapa? Karena si fulan ini tatkala hidupnya dia mampu. Dan sampai mati dia mampu. Tapi dia tatkala dia mampu tersebut dia wafat. Maka kalau ada harta tersisa, maka wajib yang pertama kali ia tunaikan kewajiban haji tersebut. Karena itu adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban yang kedua ialah hutang yang harus ditunaikan. Baik itu hutang kepada manusia yang berkaitan dengan harta langsung atau hutang kepada Allah, tanggung jawab kepada Allah berupa haji, nazar, dan yang lainnya. Tafadhal ya Hasnul, Iqra ats-tsalits. Kewajiban yang ketiga. Ahsanallahu ilaik. Tsalitsan wa al-wasiyah. بالثلث فأقل لغير وارث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثلث والثلث كثير أخرجه البخاري في كتاب الوصايا. Nah, hak yang ketiga yang harus dikeluarkan sebelum pembagian harta, yakni al-wasiyah. Jikalau si fulan punya wasiat
kepada kawannya yang lain, maka sebelum bagi-bagi harta harus tunaikan wasiatnya. Akan tetapi ya ikhwah barakallahu fikum, di sana ada pengecualian. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Karena Nabi SAW qala la wasiyata liwaris. Tidak boleh ada wasiat kepada salah seorang ahli waris. Wasiat hanya boleh kepada orang luar. Karena mengapa? Kalau wasiat kepada ahli waris, di sana ada tuhmah, tuduhan yang tidak benar nantinya. Ada timbul rasa curiga, ada timbul rasa tidak adil. Maka tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wasiat hanya boleh kepada orang luar selain ahli waris. Jadi al-ikhwah barakallahu fikum, tatkala si fulan punya wasiat, misalnya, tolong tatkala nanti saya wafat, saya punya wasiat, tolong 1 juta harta saya misalnya diinfakkan kepada fakir miskin atau disedekahkan kepada masjid. Maka wajib bagi ahli waris menunaikan wasiat ini. Dengan syarat wasiatnya itu tidak lebih dari 1/3. Jikalau dia mewasiatkan hartanya lebih daripada 1/3, maka wasiatnya tidak boleh daripada lebih 1/3. Nanti akan kita bahas bagaimana caranya membagi-baginya tatkala wasiat lebih daripada 1/3. Tafadhal ya Hasnul, iqra الرابع. أحسن الله إليك. رابعا ميم الميراث ويكون بالفرض أو بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه. Nah, barulah hak yang keempat, barulah setelah kita mempersiapkan si mayit menuju liang kuburnya. Yang pertama, setelah kita membayar hutang, baik itu hutang yang berkaitan dengan manusia atau hutang yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada Allah. Kemudian setelah kita tunaikan wasiat, barulah kita membagi miras, membagi harta warisan. Nah, jadi al-ikhwa wal akhwat dipahami, harta itu tidak mesti langsung dibagi-bagi. Di sana ada perinciannya yang diajarkan oleh Islam. Sebelum kita bagi-bagi harta, perhatikan dahulu hak-hak yang wajib kita tunaikan, baru setelahnya kita bagikan harta tersebut kepada ahli waris sesuai dengan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tunaikan, sampaikan kepada kita semuanya, dan bagaimana Rasulullah SAW menerangkan juga di dalam sebagian sunnahnya. Tafadhal ya Hasnul, iqra. الله عليك. أركان الإرث أولا مورث. وصل أستاذ؟ نعم اقرأ. وهو الميت. وهو الميت. ثانيا وارث أي وهو الحي. نعم. ثالثا موروث أي وهي التركة. Naam, al-ikhwa barakallahu fikum. Kita masuk selanjutnya, yaitu arkanul irthi. Jadi ada di sana namanya rukun-rukun warisan. Jadi kalau tidak ada yang 3 ini, ya ikhwa barakallahu fikum, warith, warith atau mauruth, maka tidak ada namanya warisan. Contohnya, rukun yang pertama ialah muwarris, yaitu orang yang mewariskan harta tersebut kepada ahli warisnya, yaitu si mayit. Tatkala si mayit meninggal, dia mempunyai harta, itu beliau dinamakan muwarris, orang yang mewariskan harta. Rukun yang kedua yaitu waris, yaitu ahli waris, orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup setelah peninggalan si orang-orang yang mewariskan harta.
Rukun yang ketiga ialah mauruth, yaitu wahia at-tarikah, yaitu harta peninggalan. Jadi al-ikhwah barakallahu fikum, ingat 3 rukun warisan. Yang pertama adalah muwarrith, yaitu orang yang mewariskan harta. Yang kedua, warith, yaitu orang ahli waris. Yang ketiga, mauruth, yaitu adanya harta yang akan diwariskan. Jadi kalau tidak ada muwarrith, maka tidak ada namanya warisan. Contohnya, ada muwarrith, ada orang yang mewariskan, ada orang yang hidup, akan tetapi tidak ada harta, maka tidak ada warisan. Atau sebaliknya, ada ini, tapi dia tidak punya ini, maka tidak ada warisan. Nah, maka ini yang dinamakan arkanul irthi. Baik, barakallahu fikum, kita masuk kepada syurutul irthi. Tafadhal ya Hasnun. Syurutul irthi. Awalan, tahaqquqi mautil muwarrith wa yakunu haqiqatan bil muayyanah aw bi syahadati aw hukman qal mafqud. Nah, yang pertama syarat daqiqah. Yang pertama syarat adanya warisan. Yang pertama ialah tahaqququ mautil muwarrith, yaitu kita bisa memastikan bahwa orang yang akan mewariskan harta tersebut beliau sudah wafat. Jadi kita bisa memastikan, harus pastikan dahulu apakah orang yang akan mewariskan harta tersebut masih hidup atau sudah wafat. Kalau masih hidup, maka tidak ada namanya warisan. Jikalau sudah wafat, baik itu hakikatan. Hakikatannya adalah langsung, secara hakikat, secara langsung. Bil mu'ayanah, secara langsung dilihat misalnya. Atau atau bis syahadah. Atau ada orang yang bersaksi bahwasanya kami bersaksi bahwa kami melihat si fulan meninggal dunia di Mekah misalnya. Maka kita hukumi bahwa fulan meninggal. Atau seseorang dihukumi wafat, dihukumi meninggal dengan cara hukmi. Dengan cara hukmi yaitu secara hukum. Contohnya ada yang hilang bertahun-tahun, tidak kembali ke negerinya. Maka pemerintah, waliul amr, bisa menjatuhkan hukum bahwa fulan dihukumi meninggal. Nah, jadi sebelum adanya ahli waris atau adanya saling mewariskan, harus ada pemastian bahwa orang yang akan mewariskan harta tersebut beliau sudah meninggal, baik itu secara langsung disaksikan atau dilihat, atau secara hukum dihukumi oleh waliul amr. Syarat yang kedua, tafadhal ya Hasnun. Ahsanallahu ilaik. Thaniyan, tahaqquqi hayatil warith ba'da mautil muwarrith walau bilahdhah. Katifl alladhi infasala an ummihi hayyan thumma mata. Nah, syarat yang kedua yaitu kita harus memastikan hidupnya ahli waris. Jadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan ialah ahli waris yang hidup saja. Jikalau ada ahli waris yang sudah meninggal sebelum orang yang akan mewariskan, maka ia tidak akan mendapatkan warisan. Baik itu merupakan anak yang sudah lahir atau sobi yang ada di dalam kandungan ibunya. Itu tetap dihitung sebagai ahli waris yang hidup. Jadi kita harus memastikan hidupnya seorang ahli waris yang akan mewarisi harta tersebut. Yang ketiga, tafadhal ya Hasnun, barakallahu fiikum. Ahsanallahu ilaik. Thalithan, al-ilmu bimuqtadal irth. Ma'rifatul warithi wal mahjub wa ma'rifatul qarib wal ba'id minal mayyit. Nah, yang kedua, ilmu yang dibutuhkan dalam al-irthi. Jadi
warisan dalam Islam harus disesuaikan, harus disamakan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu mengetahui misalnya ahli waris, siapakah di antara mereka yang terhalang, siapakah di antara mereka yang lebih dekat, siapakah di antara mereka yang jauh, siapakah di antara mereka yang wafat. Ilmu yang harus kita pahami yaitu ilmu faraid. Jadi 3 syarat ini yang harus kita ilmui tatkala kita akan membagikan harta warisan. Thayyib, barakallahu fikum. Mungkin kita buka pertanyaan sebelum kita lanjut. Tafadhal, bagi yang ingin bertanya silakan unmute, mic-nya bisa dibuka. Dan yang lain, jikalau tidak bertanya, tafadhal. Yang lain, jikalau tidak bertanya, kita harapkan agar mic-nya ditutup. Tafadhal. Nah, ada yang bertanya? Ana Ustaz. Saya Ustaz. Tafadhal, Abi Hijrah. Baik. Ustaz mau tanya. Jadi misalnya tadi kan disampaikan bahwa ahli waris itu harus hidup, masih hidup. Apabila ahli waris itu sudah meninggal, salah satu ahli waris itu meninggal, tetapi dia masih mempunyai keluarga besar, misalnya ada anak-anaknya gitu. Apakah beliau masih dianggap sebagai ahli waris atau bukan? Syukran, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum ya Aba Hijrah. Di antara syaratnya ialah kita harus memastikan hidupnya seorang ahli waris. Baik itu sebentar atau hakiki. Baik itu di luar rahim atau di dalam rahim. Kalau seseorang sudah wafat, maka otomatis harta warisan tersebut tidak bisa diwariskan kepada si mayit karena beliau sudah wafat. Kalau ada pertanyaan, bagaimana Ustaz, beliau kan punya anak-anak, maka nanti akan dilihat. Karena harta warisan tersebut bukan hanya buat satu orang, nanti akan dilihat apakah si mayit punya saudara, apakah dia punya anak, ataukah dia punya anak perempuan, anak laki-laki, apakah dia punya paman, apakah dia punya kakek, semuanya akan ada keterkaitan. Semua itu akan ada penjelasannya. Makanya mungkin sekarang antum agak sedikit capek ya, mungkin materi. Tapi insya Allah nanti akan antum pelajari kenapa si fulan dapat 1/4, kenapa si fulanah dapat 1/8. Semuanya itu akan kita pelajari di dalam bab teori. Jadi apabila seseorang sudah wafat, contohnya si fulan wafat, misalnya bapaknya awalnya meninggal, Muhammad bapaknya sudah meninggal, tapi si Ahmad sudah meninggal setelah bapaknya, sebelum bapaknya maksudnya, sebelum bapaknya, maka si Ahmad tidak berhak mendapatkan warisan karena Ahmad meninggal sebelum meninggalnya abunya. Tapi kalau Ahmad meninggal setelah bapaknya walaupun sesaat, semenit atau 2 menit, tetap dia akan dapat warisan. Caranya bagaimana? Nanti akan kita pelajari, namanya bab munasakhat. Nah, seseorang misalnya wafat, kemudian setelah itu ada yang wafat lagi sebelum harta warisan dibagikan. Maka ini masuk kepada bab munasakhat. Nanti insya Allah akan kita pelajari syai'an fa syai'an. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang bertanya? Jazakallah khairan ya Ustaz. Wa fi barakallah. Wa fiikum barakallah. Assalamualaikum Tafadhal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, Abah Ana meninggal 2 tahun yang lalu. Ana memiliki 3 bersaudara, yang paling kecil itu adik Ana itu laki-laki.
Yang lain itu anak, adik. Yang pertama sama ibu. Nah, itu pembagian warisannya itu yang lebih berhak untuk apa? 2/3-nya itu apakah ibu atau adik Nah, laki-laki anak gitu. Soalnya adik laki-laki anak masih kecil, umur 10 tahun. Begitu, nah, Afwan. barakallahu Jazakallah. fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak wa jazakillah khairan. Jikalau ada seorang bapak meninggal dan ia memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut bisa memahjubkan paman-pamannya yang lain. Bisa memahjubkan, menghalangi paman-pamannya yang lain. Itu yang pertama. Karena yang paling kuat adalah jihatul bunuwah. Itu anak itu lebih kuat dalam hak waris. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kakeknya tidak ada, sudah meninggal, innalillah misalnya, dan neneknya sudah meninggal, innalillah, yang ada hanya anak-anak saja misalnya. Misalnya 2 perempuan, 1 laki-laki misalnya. 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini anak dari si mayit. Alaysa kadzalik? Maka kalau ada anak laki-laki ini memahjubkan, bisa menghalangi semua om-omnya si mayit. Misalnya si mayit punya saudara-saudara misalnya, dia punya adik, dia punya kakak. Tatkala dia punya anak laki-laki ini bisa menghalangi saudara-saudara si mayit. Itu pertama. Kalau ada udah kuat ini 2 perempuan, 1 laki-laki, maka hukumnya lidzakari mithlu hadil unsayain. Jadi 2:1. Jadi laki-lakinya dapat 2, yang perempuan dapat 1. Nah, begitu Ibu. Jadi laki-laki dapat 2 bagian, perempuannya dapat 1 bagian. Kan ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya? Kan laki-laki kan masih kecil. Sementara kami ibu-ibu udah besar, udah punya anak, punya ini dan itu. Yang pertama, jawabannya ialah yang pertama itu adalah hukum Allah. Hukum Allah adalah hukum yang maha adil. Hikmahnya ialah perempuan tatkala mereka mendapatkan warisan, mereka langsung dapat warisan untuk mereka saja. Sementara nanti untuk anak-anak yang laki-laki, mungkin hartanya bisa ditabung karena kelak mereka nanti akan mempunyai tanggung jawab, kewajiban yang lainnya. Jadi tetap laki-laki walaupun dia lebih kecil daripada si perempuan, tetap pembagiannya 2:1 dibandingkan perempuan. Tapi nanti insya Allah Ibu bisa tanya kembali di grup, karena jawab singkat, karena mungkin kalau terlalu panjang mungkin nanti memakan waktu. Barakallahu fiik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tafadhal, barakallahu fiikum. Syukran Ustaz atas pemaparannya. Sama-sama Ibu. Nanti tanya aja Bu di grup, nanti insya Allah ana jawab. Oh iya. Ustaz. Tafadhal. Manis sa'il. Ustaz. Abu Zair. Nah, Abu Uzair. Barakallahu fiik Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz, kalau misalkan tadi secara syaratnya harus meninggal secara hukman. Nah itu jangka waktunya dia dihukumi meninggal secara hukum itu berapa lama Ustaz? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ahli waris juga adalah janin yang masih ada di dalam kandungan gitu nggih. Nah ini berapa janin usia berapa Ustaz yang sudah berhak mendapatkan warisan? Hadza soal Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiikum. Yang pertama tadi adalah seorang ahli waris harus dihukumi secara benar-benar hidup, secara langsung. Orang yang akan mewariskan harta harus secara hukum wafat
atau benar-benar disaksikan bahwa ia wafat. Nah, jikalau secara hukum ikhtilaful ulama, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Nanti insya Allah akan kita cantumkan dalil-dalilnya dan akan lebih terperinci lagi yang kita akan bahas. Karena ini adalah bab yang khilaf di antara para ulama. Babnya luas. Tapi insya Allah nanti akan kita bahas, dan kepada Pak Abu Uzair ya, nanti insya Allah bisa tanya kembali di grup. Tapi yang kedua tadi, janin. Janin yang dihitung sebagai ahli waris ialah tatkala ia sudah ditiupkan ruh. Tatkala ia sudah ditiupkan ruh, maka ia berhak dikategorikan sebagai manusia. Ketika ia wafat, gugur, maka ia akan dimandikan sebagaimana manusia. Akan tetapi janin yang sebelum itu, maka dia tidak dihitung seperti manusia yang hakiki. Tetap dia manusia, tapi tidak seperti manusia hakiki. Dan ahli waris yang masih dijanin, itu tetap dihitung waris tatkala mereka usianya sudah memasuki alam ruh. Barakallahu fiikum. Ada yang lain pertanyaan? Mungkin yang lain, kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik, nggak apa-apa, akan tanyakan. Insya Allah kita akan jawab sebagai mana mesti. Insya Allah. Apa Ustaz? Ana Ustaz. Tafadhal ya Pak Rento, tafadhal. Ustaz mau nanya, dengan hukuman tadi, dengan hukum, misalnya dikasih batas waktu 4 tahun, maka harta yang dianggap sebagai orang yang sudah meninggal itu maka dibagikan. Tapi ada pernah cerita itu, setelah 10 tahun berlangsung, ternyata yang dianggap dihukumi meninggal itu kembali, Ustaz. Bagaimana hukumnya dengan warisannya? Baik. Itu saja. Nah, Afwan, yang lain ana tutup mic-nya. Semoga bisa didengarkan penjelasannya. Yang pertama tadi, pertanyaan, biasanya kan di antara para ulama ada yang menerangkan 4 tahun atau lebih. Dahulu, itu biasanya hukum untuk orang-orang terdahulu. Akan tetapi, kalau hukum-hukum di zaman sekarang, mungkin ada sedikit perbedaan. Contohnya, tatkala wal'iyadzubillah ada kecelakaan pesawat atau tenggelam di tengah lautan dan benar-benar tidak bisa lagi dilihat seperti dia akan selamat, maka mungkin bisa kurang daripada itu. Akan tetapi sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Rento, bagaimana hukum misalnya udah dihukumi 4 tahun atau 10 tahun, qadarullah, rupanya ia masih hidup. Rupanya pemilik harta masih hidup, belumlah wafat. Maka ini juga di antara para ulama, ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama mengatakan dia sudah hartanya sudah dibagikan karena dia sudah dihukumi sebagai orang yang mayit. Itu yang pertama. Yang kedua, hartanya dikembalikan kepada haknya. Karena walaupun dia dihukumi seakan-akan dia sudah mayit, sudah wafat, tapi dia masih hidup misalnya, bukan hidup kembali, dia masih hidup, hakikatnya masih hidup, misalnya dia ditahan atau di penjara di luar negeri bertahun-tahun, misalnya, atau diperbudak misalnya di luar negeri, tahu-taunya balik setelah 20 tahun misalnya. Tetap hartanya dikembalikan kepadanya, karena dia masih hidup. Nah, itu di antara khilaf di antara para ulama. Barakallahu fiikum. Syukran jazilan Ustaz. Afwan, barakallahu fiikum. Ada coba pertanyaan yang terakhir, kita buka yang terakhir, nanti insya Allah kita akan baca sedikit, setelahnya mungkin kita penutup insya Allah. Yang lain, tafadhal, yang terakhir, ada yang bertanya? Barakallahu fiikum. Apakah ada yang bertanya? Nah, tafadhal. Syukur. Ana Ustaz. Nah, Afwan. nah, tafadhal.
yang tadi kan janin itu dapat ini ya Ustaz ya, warisan. Nah, itu dia dapat bagiannya untuk yang laki-laki atau perempuan ya Ustaz? Itu dia. Nanti akan kita, ini adalah pertanyaan yang menarik ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan yang sangat spesifik. Ini menandakan bahwa insya Allah beliau sangat tajam daya soalnya. Janin yang dihukumi hidup, apakah dihukumi dia itu laki-laki atau perempuan? Alaysa kadzalik? Jawabannya ada pembagian dari para ulama. Nanti akan antum buka kitabnya. Ada pertama, dia diperkirakan satu orang laki-laki. Kadang dia diperkirakan satu orang perempuan. Kadang dia diperkirakan kembar, satu orang perempuan-perempuan. Kemudian laki-laki laki-laki. Kemudian perempuan laki-laki. Semuanya ini akan ada dibahas bab al-hamal. Bab al-hamal namanya. Ada 5 atau 6 takdir bagi si janin. Nanti akan kita pelajari. Jadi tidak mesti harus dihukumi laki-laki. Tidak mesti harus dihukumi perempuan. Karena al-ikhwa wal akhwat, sebagaimana yang kita ketahui, zaman sekarang walaupun sudah canggih, walaupun sudah modern, peralatannya sangat canggih, dilihat laki-laki, lupanya perempuan. Ada buktinya? Ada. Dilihat satu orang, pas di USG maksudnya ketika diperiksa, satu orang. Tapi tatkala lahir 2 orang. Laki-laki dan perempuan. Makanya para ulama membuat 6 takdir, 6 perkiraan. Kadang dia begini, kadang dia begitu, kadang dia begitu. Nanti ada namanya mahfud, hartanya sebagian disimpan. Rupanya kalau dia laki-laki berarti sekian bagiannya. Rupanya kalau perempuan berarti sekian bagiannya. Rupanya kembar berarti sekian bagiannya. Atau kembar laki-laki perempuan berarti sekian bagiannya. Nanti akan ada dalam pembahasan bab namanya bab al-hamal. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Syukran, jazakallah khair. Pertanyaan yang terakhir. Nah, ada pertanyaan? Nah, mungkin kita lanjut sedikit dari pelajaran. Barakallahu fiikum. Nah. Hasnul ma'na, tafadhal ya Hasnul. Naam, Ustaz. Iqra asbabul miras. Ahsanallahu ilaik. Asbabul miras. Nah. Awalan an-nasbu. An-nasabu. Wa huwa an-nasabu. Naam. Ahsanallahu ilaik. Awalan an-nasabu wa huwa qarabatul mayyit min al-furu' aw al-usuli aw al-hawashi wa yuqsadu bil furu'il al-awladu. Oh, naam. Thaniyan an-nikah. Wa thalithan al-wala. Nah, yang pertama tadi kita udah bahas namanya rukun-rukun warisan. Kemudian kita udah bahas namanya syarat-syarat warisan. Sekarang masuk kepada namanya asbabul miras. Yaitu sebab-sebab kenapa terjadinya warisan. Nah, kenapa sih si fulan bisa mewarisi si fulan? Kenapa si fulan bisa menjadi ahli waris bagi si fulanah? Itu ada sebabnya. Yang pertama ialah an-nasab. Itu adanya nasab di antara ahli waris dan orang yang mewariskan harta tersebut. Contohnya minal furu'. Furu' itu berupa anak. Atau dia berupa anak dari si mayit. Atau kerabat dari si mayit, itu berupa anak. Al-furu' itu anak, atau al-usul, atau berupa orang tua. Orang tua ke atas. Jadi al-furu' itu anak ke bawah, usul itu bapak, kakek, dan sampai ke atas itu namanya usul. Hawashi yaitu ke samping, kayaknya saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, paman-pamannya, itu dinamakan hawashi. Jadi tatkala ada nasab, maka
maka terjadilah namanya sebab warisan. Itu sebab yang pertama. Jadi si Muhammad dapat warisan daripada Pak Ahmad. Apa sebabnya? Karena mereka bapak dan anak. Atau Khadijah mewarisi suaminya Muhammad. Kenapa? Karena mereka suami istri. An-nikah itu sebab yang kedua. Yang kedua adalah adanya hubungan pernikahan antara ahli waris dan orang yang mewariskan harta tersebut. Yang ketiga ada namanya wala. Nah, ini adalah yang paling penting yang mungkin jarang kita dengar semuanya. Apa itu al-wala? Wa huwa usubatun. Usubatun sababuha ni'matul mu'tiq ala atikihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal wala'u ala liman a'taq. Liman a'taq. Yaitu wala adalah usubah, itu asabah, hubungan orang-orang yang mewarisi tanpa batas. Sebabnya ialah ni'matul mu'tiq ala atiqihi, yaitu kenikmatan yang diberikan tuan, itu al-mu'tiq itu adalah tuan yang memerdekakan. Kenikmatan yang diberikan kepada si budak, yaitu atiqihi yang dimerdekakan, berupa kemerdekaan. Karena mengapa? Karena zaman dulu al-ikhwa wal akhwat barakallahu fikum, di sana ada yang namanya zaman perbudakan. Jadi tatkala sayyid, tuan, memerdekakan budaknya, maka sama ia memberikan kenikmatan yang agung kepada mantan budaknya, sehingga ia merdeka. Kenapa itu nikmat? Karena al-ikhwa wal akhwat, seorang budak pada hakikatnya ialah sama saja seperti kayak benda yang seperti benda. Dia tidak bisa memiliki hartanya, bahkan dirinya pun dianggap tidak ada, bahkan dirinya pun dimiliki oleh orang lain. Datanglah tuannya memberikan kepadanya hak kemerdekaan, maka tuannya, karena ia sudah memberikan hak kemerdekaan, maka tuannya tersebut berhak mewarisi mantan budaknya tatkala mantan budaknya tidak punya ahli waris misalnya. Nah, misalnya si fulan merdeka, dia punya harta, tapi dia orang tuanya nggak ada, pamannya nggak ada, dan anaknya nggak ada, istrinya nggak ada misalnya, maka tuannya, mantan tuannya yang sebelumnya berhak mewarisi. Kenapa? Karena sebab al-wala, yaitu wala itu adalah hubungan kemerdekaan antara tuan dan budaknya. Yaitu tatkala sang tuan memberikan kemerdekaan kepada sang budak, maka sang budak tersebut ketika ia meninggal, tuannya boleh mewarisinya, boleh mendapatkan warisan daripada mantan budaknya. Dengan syarat tidak ada ahli waris daripada mantan budaknya. Barakallahu fiikum. Mungkin ana cukupkan sampai di sini tentang materi. Mungkin kita buka sedikit, ada pertanyaan. Kalau ada, tafadhol. Kalau tidak, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Apakah ada yang ingin bertanya? Naam. Kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol, silakan diaktifkan mic-nya. Karena masing-masing bisa mengaktifkan mic-nya secara pribadi. Naam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz As'al. Naam, tafadhol. Ustaz, min asbabil miras. Assalamualaikum. Naam, tafadhol. Min asbabil miras. Kayaknya terputus, kayaknya gangguan. Tafadhol, bagi yang ingin bertanya kembali, tafadhol. Nah, ada yang ingin bertanya kembali? Barakallahu fiikum. Bismillah, ini soal Ustaz. Nah, tafadhol, a'id as-su'al. Nah,
apakah ahli waris memiliki kewajiban untuk membayarkan hutang-hutang mayit? Jika memiliki kewajiban, siapakah yang lebih berhak dari ahli waris tersebut? Barakallahu fiikum. Nah, pertama kalau orang yang sudah meninggal mempunyai hutang, maka yang pertama kali tadi selain mempersiapkan kematiannya, harus membayar hutang-hutangnya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Itu hukum asal. Tapi ada keadaan si mayit tidak memiliki harta, tidak memiliki uang yang cukup. Maka ahli warisnya pun harus membayarkan hartanya. Karena mengapa? Karena seseorang, jikalau ia mempunyai hutang kepada sesama manusia, dia tidak akan masuk surga sampai ia tuntaskan hutang piutangnya dengan temannya. Makanya yang paling berhak adalah yang paling dekat, yaitu anak-anak, bapak dan saudara-saudaranya. Dimulai dari sang anak, karena anaklah yang nanti akan mendapatkan harta warisan yang lebih besar. Maka dimulai dari anak. Tapi tatkala kalau anaknya tidak mampu, misalnya hutangnya besar, maka mungkin bisa patungan. Tidak mesti harus anak saja, mungkin bisa dikompromikan antara para ahli waris. Ini dalam menunaikan kewajiban hutang piutang dari mayit. Karena mengapa? Karena kita kasihan kalau nggak kita bantu, apalagi itu bapak kita atau adik kita, bagaimana dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku ahli waris yang baik, kita akan membantu mereka melunasi utang-utangnya, baik itu secara pribadi, perorangan, atau secara bergotong royong sepakat di antara ahli waris. Tafadhal barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang terakhir? Tafadhal. Pak Sukri. Tafadhal, Pak. Nah, suaranya kecil, Pak, bisa dibesarin? Afwan, suaranya tidak kedengaran. Baik, yang mungkin yang lain, tafadhal barakallahu fikum, karena tadi suaranya agak terputus. Nah, tafadhal. Mungkin ada yang lain, tafadhal, ada karena suaranya tidak jelas ya. Mungkin kita tidak bisa mendengar dengan baik. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sa'as'al min asbabil miras baitul mal. Nah. Min asbabil miras. Kama qara'tu fi madhab fi ahadil madhab fi ihdal madhahib qara'tu anna baitul mal yastahiqu an yahsul ala al-irs. Nah. Masyartuhu. Nah, di sana ada perbedaan di antara para ulama, itu tentang baitul mal. Baitul mal juga bisa menjadi ahli waris tatkala misalnya tidak ada ahli waris di sana, atau tatkala ada sisa harta warisan yang belum terbagi-bagikan. Nah, tapi para ulama menjelaskan syaratnya adalah an yakun baitul mal muntadiman. Itu baitul malnya itu benar-benar teratur. Misalnya dihukumi oleh waliul amr, benar-benar melaksanakan kewajibannya seperti kewajiban yang ditunaikan oleh waliul amr,
yang harus ditunaikan misalnya, maka tidak mengapa. Tapi tetap itu harus baitul mal yang baitul malnya baitul mal di bawah daulah. Itu apabila baitul malnya muntaziman, betul-betul teratur, bisa melaksanakan kewajiban yang harus ia tunaikan dan menyalurkan hal-hal yang harus disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tapi ini khilaf. Jadi tadi syarat waris itu adalah yang pertama ada 3, nasab, nikah, dan wala. Adapun baitul mal, sebagian ulama mengatakan mewarisi jikalau baitul malnya itu muntaziman, teratur dan tertata dengan rapi. Kalau baitul malnya tidak rapi dan tidak bagus dan dilihat misalnya banyak penyelewengan dan misalnya banyak dialihkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tidak ada warisan untuk baitul mal. Nah, barakallahu fiikum. Nah, ya ikhwah barakallahu fiikum, jazakumullah khairan karena udah menjelang maghrib. Ana minta kepada antum, jikalau ada pertanyaan, silakan antum tanya di grup. Insya Allah ana akan jawab tentu dengan bertahap. Nah, insya Allah akan jawab karena di sini juga udah menjelang maghrib. Ana mungkin persiapan juga seperti sebagaimana teman-teman antum persiapan. Dan sekarang ana ucapkan kepada antum, jazakumullah khairan atas waktunya. Semoga antum semuanya bisa konsisten dalam belajar faraid. Karena mengapa? Ya ikhwah wal akhwat, ilmu faraid sebenarnya ilmu yang asyik. Tapi kalau kita tidak cinta kepadanya, apapun ilmu, kalau kita nggak cinta kepadanya, maka kita akan bosan dengan ilmu itu. Maka kita akan tidak menyukainya. Sehingga kita berusaha menghindar dan menghindar. Tapi ana berharap kepada antum dan antunna, semoga kita semuanya bisa tumbuh rasa cinta kita kepada ilmu faraid, yang mana ilmu faraid adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala langsung yang merincinya di dalam kitabnya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Ana ucapkan kepada antum dan antunna, jazakumullahu khairan atas waktu dan kesempatan antum. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan daripada siaran kita, karena ini adalah yang pertama kali. Semoga kita semuanya bisa istiqamah, mendapatkan pemahaman dari materi yang kita bawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dari penyakit atau wabah yang sedang melanda dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai antum semuanya di dalam hal yang ma'ruf. Jazakumullah khairan. Ana ucapkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.